Salam kompeten, sobat milenial. Kembali di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 untuk paket 4, di mana judul tugas adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Dan pada sesi ini kita akan masuk ke tahap laporan keuangan. Pada sesi menyusun laporan keuangan, terlebih dahulu kita harus mencermati angka yang ada dalam neraca saldo yang sudah kita susun berdasarkan buku besar. Kemudian perhatikan data penyesuaian per 31 Desember 2021. Dan dari kedua informasi ini kita diminta yang pertama menyusun jurnal penyesuaian atau adjusting entries dan posting ke buku besar. Kemudian menyelesaikan kertas kerja atau worksheet 10 kolom. Kemudian menyusun laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Dan nanti kita tambahkan dengan laporan arus kas. Kemudian menyusun jurnal penutup atau closing entries dan posting ke buku besar, serta menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Dalam menyusun jurnal penyesuaian, di sini ada dokumen penyesuaian per 31 Desember 2021 yang sudah disampaikan dalam bentuk memo, yaitu memo 03, bukti memorial kepada teknisi akuntansi dari pimpinan. Jadi nanti ada 9 poin yang harus kita lakukan penyesuaian, dan ini akan kita bahas satu per satu. Sekarang kita mulai untuk pembahasan jurnal penyesuaian. Kita ke poin yang pertama ya. Ini terlalu kecil, saya perbesar. Di poin pertama yang harus kita sesuaikan adalah berdasarkan data dari rekening koran, bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro 1.750.000 dan mendebit biaya administrasi sebesar 25.000. Jadi di sini kita akan melakukan jurnal atas penerimaan pendapatan bunga ini dan pembebanan biaya administrasi. Kemudian ada selisih yang harus kita catat. Ini akan masuk ke dalam rekening cash in bank ya. Jadi tanggalnya kita buat tanggal 31 bulan Desember ya. Memonya kita masukkan sesuai dengan nomor memo ini, yaitu 03 tadi. Ya, 03. Memo 03. Kemudian untuk akun, karena di sini ada selisih ya antara 25.000 dengan 1.775.000, ini akan kita masukkan nanti ke dalam akun cash in bank. Jadi akan menambah uang kas yang ada di bank. Dan yang 25.000 ini akan masuk ke dalam bank service cash. Kemudian yang 1.750.000 ini akan masuk ke dalam interest revenue. Kita masukkan duitnya, interest revenue 1.750.000. Kemudian untuk bank service cash sebesar 25.000 ini, dan selisihnya akan masuk cash in bank sebesar 1.725.000. Jadi ini kita kurangkan saja yang kredit ini atau pendapatan bunga dikurang dengan biaya bank. Dapatlah 1.725.000. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, perlengkapan pabrik, toko, dan kantor yang terpakai masing-masing 3 juta. Dicatat sebagai BOP sesungguhnya 2 juta dan 1 juta. Berarti ini yang pabrik, ini yang toko, dan ini yang kantor. Yang pabrik di sini sudah diminta dicatat ke dalam BOP sesungguhnya. Maka kita dapat membuat di sini, karena memonya masih satu memo ya, nomornya tetap. Kita buat aja jurnal di bawahnya. Yang pertama kita menggunakan akun untuk actual factory overhead cost atau biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ini. Kemudian di bawahnya sini lagi kita masukkan store supplies expense atau biaya perlengkapan toko. Dan yang satunya lagi kita masukkan ke dalam
office supplies expense atau biaya perlengkapan kantor. Kemudian di kreditnya tentu kita akan mengkredit 3 akun, yaitu untuk yang pertama nanti ada factory supplies, kemudian store supplies, dan office supplies. Dan jumlahnya kita masukkan sesuai dengan masing-masing yang sudah kita sebutkan di sini ini. 3 juta, 2 juta, dan 1 juta ini. 3 juta untuk pabrik, 2 juta untuk toko, dan 1 juta untuk kantor. Kemudian di kreditnya pun sama ya. Kemudian yang berikutnya, di yang ketiga ya, penyusutan aset tetap dihitung sesuai tabel aset tetap. Gedung disusutkan 1 juta, peralatan pabrik disusutkan setiap bulan 1.250.000, kemudian peralatan toko disusutkan setiap bulan 125.000, peralatan kantor disusutkan setiap bulan 125.000, kendaraan disusutkan setiap bulan 500.000. Jadi untuk yang berhubungan dengan pabrik di sini dicatat ke BOP sesungguhnya. Dan khusus untuk yang gedung di sini ada pembebanan ya. Jadi di sini dialokasikan untuk pabrik 70%, toko 10%, dan administrasi 10%. Tapi jika kita jumlahkan di sini hanya 90%, artinya masih kurang 10% ya dari soal ini ya. Maka ini saya revisi sedikit. Pabrik tetap 70%, namun untuk toko saya naikkan menjadi 20% dan administrasi 10%. Jadi totalnya 100%. Karena kalau kita mengikuti data yang ada ini, pembebanan kurang 10%. Berarti yang pertama di sini dapat kita buat, karena untuk yang pabrik ini harus kita bebankan kepada biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka kita catat di sini actual factory overhead cost. Kemudian untuk yang toko kita masukkan saja di sini depreciation expense storage building, kemudian kita masukkan lagi untuk depreciation expense office building. Kemudian di sebelah kreditnya kita masukkan akumulasi depresiasi building. Berapa perhitungannya di sini? Atau terlebih dahulu kita masukkan saja yang penyusutan secara total ini ya, berarti diakumulasinya yaitu sebesar 1 juta. Dan untuk yang dibebankan ke pabrik di sini 70%, berarti kita ketik aja di sini sama dengan 70% kalikan dengan 1 juta ini. Dapat 700.000. Kemudian bagian toko sama dengan 20%. Ingat ya, ini tadi ada saya revisi, tadinya 10 menjadi 20. Karena tadi ada kekurangan 10% ya. Maka dapatlah 200.000, dan yang terakhir di sini 10% kalikan akumulasi yang 1 juta ini. Dapatlah 100.000. Jadi jika dijumlahkan ini pas 1 juta ya, ini 1 juta. Jadi sesuai dengan akumulasi yang ada di sini. Kemudian peralatan pabrik disusutkan setiap bulan 1.250.000, maka ini akan kita akui sebagai actual factory overhead cost, dan di kreditnya akumulasi depresiasi factory equipment. Berapa duitnya? Kita masukkan sesuai jumlah ini. Nah ya. Kemudian kita masukkan lagi peralatan toko 125 dan peralatan kantor 125. Maka di sini akan masuk dalam depreciation expense factory equipment. Kemudian kita masukkan akumulasinya. Berapa di sini duitnya? 125 ya, sesuai dengan data ini. Dan yang berikutnya di sini untuk yang kantor kita masukkan juga depreciation expense office equipment dan akumulasinya sama-sama sebesar 125.000 ini. Kemudian untuk yang kendaraan juga sama, akan kita masukkan ke dalam akumulasi depreciation expense vehicle, kemudian akumulasi depreciation vehicle. Duitnya kita masukkan sesuai dengan jumlah yang ada, yaitu 500.000 ya. Kemudian yang berikutnya keempat, gaji dan upah bagian penjualan belum dibayar 7.200.000, gaji administrasi dan umum 6.400.000, dan upah tidak langsung atau BOP sesungguhnya 2.500.000. Jadi ini belum dibayar ya, artinya nanti akan muncul hutang gaji dan upah. Berarti di debitnya pertama di sini kita akan mencatat
untuk gaji bagian penjualannya, berarti masuk ke akun salary sales expense, kemudian salary general administrasi expense, dan yang biaya pabrik sesungguhnya atau upah tak langsung ini akan masuk dalam actual factory overhead cost, dan di kreditnya akan muncul akun di sini namanya adalah wage and salaries payable atau hutang gaji dan upah. Kita masukkan sesuai dengan jumlah ini masing-masing, 7.200.000 untuk bagian penjualan, kemudian 6.400.000 untuk bagian administrasi umum, dan 2.500.000 ini untuk bagian pabrik ya, upah tak langsung atau masuk dalam actual factory overhead cost. Kemudian di sebelah kreditnya yang terutang ya kita jumlahkan saja dari 3 komponen biaya ini dan dapatlah 16.100.000. Kemudian kita lanjutkan yang kelima, listrik, air, dan telepon yang belum dibayar 2.750.000 dialokasikan ke pabrik 2 juta, dicatat sebagai BOP sesungguhnya, sisanya sebagai beban listrik, air, dan telepon. Nah, kita catat di sini yang pertama yang dibebankan ke pabrik yaitu masuk dalam actual factory overhead cost, dan beban listrik atau electric, water, and telephone expense di kreditnya tentu akan muncul di sini akun namanya electric, telephone, and water payable karena belum dilakukan pembayaran, jadi muncul hutang. Sesuai dengan yang ada, berarti di sini dibebankan 2 juta ya untuk actual factory overhead cost, dan selebihnya tentu di sini 750. Total yang terutang 2.750.000 ini ya. Kemudian yang keenam, kompensasikan paid in terhadap paid out bulan Desember 2019. Jadi di sini ada paid in dan paid out, PPN masukan dan PPN keluaran ya. Jadi di sini dapat kita lihat dalam neraca saldo inilah paid in-nya, di sebelah debit berarti akan kita pindah ke kredit, dan paid out-nya di sini di sebelah kredit ya, berarti akan kita pindah ke debit. Berarti di sini untuk di debitnya kita pakai akun value added tax paid out, kemudian di kreditnya value added tax in atau paid in. Kemudian nanti jika ada selisih akan kita masukkan ke dalam value added tax payable. Berapa uangnya? Kita lihat dalam neraca ya. Untuk paid out kita ketikkan sama dengan ini paid out ya, tadinya di kredit sekarang masuk di debit, maka nanti saldonya akan menjadi 0. Dan paid in-nya ini di sebelah kredit kita lihat di sini. Ini paid in. Ya, ini di debit, maka nanti saldonya akan menjadi 0. Dan sekarang ada selisih, kita kurangkan saja antara paid in dan paid out 9.240.000. Dan ini akan kita masukkan sebagai PPN terutang atau paid payable. Jadi ini yang ke-6 ya. Mungkin di sini ada kesalahan menulis tahun ya, ini seharusnya 2021 bukan 2019. Kemudian yang berikutnya, asuransi yang telah kadaluarsa sebesar 6 juta. Jadi kita langsung mencatat ini ke dalam jurnal karena di sini sudah disebutkan yang kadaluarsa, artinya itu yang sudah terpakai atau sudah habis masa berlaku. Berarti debitnya di sini akan masuk dalam insurance expense, dan di sebelah kreditnya masuk dalam prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Berapa uangnya? Kita langsung aja masukkan 600.000, tidak payah kita menghitung lagi karena di sini langsung disebutkan yang terpakai. Kemudian yang berikutnya di sini yang ke-8, hitung pajak penghasilan PPh badan dengan tarif sesuai PP 23/2018 mengenai tarif PPh final UMKM dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Dikenakan tarif pajak sebesar 0,5% dari peredaran bruto di bulan yang bersangkutan. Jadi bukan di tahun ya, tapi di bulan yang bersangkutan. Artinya PPh di sini dihitung per bulan. Dan paling lambat harus disetor tanggal 15 di bulan berikutnya. Berarti di sebelah debitnya sini nanti akan muncul akun namanya adalah income tax expense, dan di sebelah
kreditnya di sini akan muncul income tax payable karena nanti baru akan di store tanggal 15 bulan berikutnya. Sekarang berapa besarnya? Kita hitung 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember berarti karena bulan yang bersangkutan. Sekarang kita hitung di sini, kita ketik sama dengan 0,5%. Kita kalikan dengan peredaran bruto di bulan Desember ya. Berarti kita akan melihat data peredaran bruto dari jurnal penjualan atau sales journal. Ya, kita lihat sales finished inventory ini jumlahnya. Inilah peredaran bruto. Karena dalam data di sini tidak ada retur penjualan. Ya, kita enter saja. Ya, dapatlah 888.750. Jadi inilah PPh terutang atau income tax payable-nya sebesar 888.750. Karena PPh di sini dihitung per bulan ya. Kemudian yang berikutnya menutup BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya dengan mencatat selisih BOP ke harga pokok penjualan sebesar 595.000. Jadi di sini sudah disebutkan bahwa selisih BOP yang terjadi itu adalah 595.000. Yang menjadi masalah adalah ini selisih lebih atau selisih kurang. Karena tentu nanti pembebanan ke dalam HPP akan berbeda ketika terjadi selisih lebih dan ketika terjadi selisih kurang. Berarti kita harus membuat perhitungan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah ini selisih lebih atau selisih kurang. Kita buat rinciannya terlebih dahulu di bawah ya. Sekarang kita rekap untuk BOP sesungguhnya berapa dan BOP dibebankan berapa. Nanti selisihnya itulah yang akan kita bebankan ke dalam HPP dan dapatnya harus 595.000 sesuai dengan data penyesuaian ini. Sekarang kita hitung berapa BOP sesungguhnya dan berapa BOP dibebankan. Jadi sumber yang digunakan untuk menghitung, pertama kita akan melihat dari cash payment journal ya atau CFG, kemudian nanti ada dari general journal dan nanti ada dari adjustment entries. Yang pertama untuk BOP sesungguhnya kita lihat dari cash payment journal. Ya, cash payment journal. Kan di sini akan ada biaya operator sesungguhnya ini satu nih. Actual factory overhead cost. Kita masukkan 1.500.000 ini ya. Kemudian yang kedua kita lihat dari general journal. Kita ketik sama dengan ini general journal. Kita cari untuk faktual factory overhead cost ini pertama 1 juta dan kita tambahkan ini yang kedua 500. Kemudian kita tambahkan lagi yang ketiga ya 750. Habis ya, kita enter. Kemudian kita lihat dari adjustment entries, kita ketik sama dengan adjustment entries ini jurnal penyesuaian yang di atas ini. Ya, pertama ya, actual factory overhead cost, kemudian ditambah yang kedua, actual factory overhead cost. Kemudian ini yang ketiga. Kemudian ini yang keempat. Dan ini yang kelima. Kita lihat lagi. Habis ya, kita enter. Kemudian kita lihat BOP yang dibebankan. Ini sumbernya hanya satu, yaitu dari general journal. Kita ketik sama dengan. Kita lihat untuk BOP yang dibebankan itu dalam general journal di sebelah kredit ya. Kita lihat dari atas. Ini ya, pertama ya, applied factory overhead cost atau biaya operator yang dibebankan. Kemudian ditambah ini yang kedua, applied factory overhead cost, dan kita tambahkan lagi, dan ini yang ketiga, applied factory overhead cost. Habis ya, kemudian kita enter. Sekarang kita jumlahkan berapa di sini.
kemudian nanti kita cari berapa selisihnya. Ini jumlah, kemudian sini selisih, sama dengan jumlah BOP sesungguhnya dikurang jumlah BOP dibebankan. Jadi di sini diperoleh selisih sebesar 595.000 ya, sama dengan data penyesuaian ini 595.000. Dan selisihnya di sini adalah selisih kurang. Karena antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan lebih besar BOP yang sesungguhnya. Berarti yang dibebankan masih kurang sebesar 595.000. Ini akan kita catat dalam jurnal penyesuaian di sini dengan cara, karena di sini diminta selisihnya dibebankan ke harga pokok penjualan. Berarti di sebelah debitnya sini kita masukkan harga pokok penjualan untuk mencatat selisih ini. Dan di sebelah debitnya sini kita gunakan akun Applet Factory Overhead Cost, karena sebelumnya kan akun ini sebelah kredit ya, kita tutup menjadi di debit. Dan di kreditnya di sini kita menggunakan akun Actual Factory Overhead Cost. Jadi ini yang BOP sesungguhnya, ini yang BOP dibebankan. Kita masukkan jumlahnya. Harga pokok penjualan sebesar selisih ini tadi. Kemudian BOP yang dibebankan kita ambil jumlah ini BOP yang dibebankan. Dan BOP sesungguhnya kita ambil yang jumlah dari BOP sesungguhnya. Jadi nanti saldo BOP yang dibebankan dan BOP yang sesungguhnya ini harus 0 ya, karena di sini sudah dilakukan penutupan. Jika sudah selesai, di sini datanya cuma sampai 9 ya, berarti habis. Jangan lupa di bukti transaksi sini dilakukan penanda tanganan. Kemudian selanjutnya kita jumlahkan jurnal penyesuaian ini. So, kita perbesar dulu karena sudah selesai ya. Kita ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung, ya, kita sorot atau kita blok kolom yang akan kita jumlahkan. Enter ya, kemudian kita kopikan 62.063.750, sama ya antara debit dan kredit. Jadi inilah jurnal penyesuaian yang diperlukan atau yang dibuat untuk Tangaya Konveksi per 31 Desember 2021. Kemudian langkah yang selanjutnya, kita harus melakukan posting atas jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar yang sudah digunakan untuk memposting jurnal khusus sebelumnya. Langkah berikutnya kita akan menyusun neraca lajur atau worksheet ya. Jadi worksheet di sini ada worksheet 10 kolom. Ada kolom trial balance, kemudian adjustment, adjusted trial balance, kemudian income summary, dan ada balance sheet. Semuanya debit dan kredit. Cara pengisiannya, untuk kolom trial balance ini bisa kita ambil dari data neraca saldo per 31 Desember 2021 ini. Bisa kita kopikan dari sini ya. Ini bisa saya blok seluruh data sampai sini ya, terakhir income tax expense, kemudian tekan Ctrl C atau copy dan pindahkan ke WS atau worksheet dan masukkan di kolom cash in bank yang sebelah debit ini. Kemudian kita pilih pakai paste spesial. Ini angkanya sudah masuk. Jadi kita cek dulu sampai bawah. Kita jumlahkan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah balance atau tidak antara debit dan kredit. Kemudian kita kopikan ke sebelah 3028.475. Jadi sudah balance ya antara debit dan kredit. Kemudian selanjutnya kita masukkan untuk adjustment. Jadi kolom adjustment ini akan diperoleh dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini. Ini akan kita masukkan satu persatu ke dalam worksheet kolom adjustment ini. Agar mudah kita mengisinya, kita split monitor menjadi dua bagian. Jadi yang sebelah sini worksheet, yang sebelah sini kita ambil untuk adjustment entries-nya.
Kemudian sekarang kita masukkan masing-masing saldo akun yang ada di debit kredit ini ke dalam adjustment yang ada di worksheet ini. Jadi sebagai contoh di sini yang pertama adalah cash in bank, maka kita cari di sini untuk akun cash in bank. Jadi ini yang paling atas ya, cash in bank. Di sebelah debit ya, maka kita masukkan di sini di sebelah debit cash in bank. Kemudian kita enter. Dan yang berikutnya di sini bank service desk. Maka kita cari akun bank service desk. Ini ya. Kita masukkan di sini sama dengan, dan yang sebelah kreditnya interest revenue ya. Jadi kita masukkan di sini sebelah kredit. Kemudian di sini ada actual factory overhead cost. Kita cari akun actual factory overhead cost ini ya. Kita masukkan 3 juta ya. Kemudian ada store supplies expense. Kita masukkan ini store supplies expense 2 juta, dan kemudian di sini ada office supplies expense, kita masukkan. Dan yang selanjutnya di sebelah kredit nih ya, ada factory supplies. Kita masukkan di sini. Ya, factory supplies di kolom kredit. Kita masukkan di sini kredit. Kemudian store supplies dan berikutnya office supplies. Kemudian kita lanjut yang bawahnya lagi, di mana di sini ada actual factory overhead cost. Ini ya, actual factory overhead cost. Karena sebelumnya di sini sudah ada, maka kita tambahkan saja 700 ya. Atau kita pindahkan yang semua actual factory overhead cost semuanya dulu. Jadi nanti tidak berulang-ulang. Kemudian ini ada lagi, kemudian ini lagi, kemudian ini lagi actual factory overhead cost. Habis ya, karena ini di sebelah kredit 9.450.000. Kemudian kita lanjutkan untuk yang akun berikutnya tadi, depreciation expense store building. Ini ya, sebelah debit. Kemudian untuk depreciation office building, dan di kreditnya akumulasi depreciation building sebelah kredit. Kemudian di sini aktual tadi sudah, sekarang kita masukkan akumulasinya ini. Akumulasi depreciation factory equipment ya. 1.250.000 kita masukkan di kredit. Kemudian kita masukkan yang ini dulu ya, akumulasi depreciation of equipment, kebetulan di sebelah bawah sini untuk yang storage ini ya. Kemudian ya, akumulasi depreciation store equipment. Kemudian untuk depreciation office equipment, kemudian depreciation vehicle. Baru kita masukkan yang sebelah debitnya. Yang pertama di sini ada depreciation expense store equipment, karena yang aktual factory overhead cost ini tadi sudah. Di sini ya, store equipment. Kemudian office equipment. Kemudian vehicle, akumulasi depreciation vehicle. Dan berikutnya di sini ada salary sales expense. Ini ya, kita masukkan di debit sini. Kemudian salaries general and administrasi expense, kita masukkan 6.400.000 di sini. Dan untuk yang aktual tadi sudah kita masukkan. Sekarang kita masukkan hutang gaji dan upahnya. Ini ya, bagian salaries payable di sebelah kredit.
Berikutnya di sini untuk actual factory operated cost tadi sudah, masukkan electric, water and expense. Kemudian di kreditnya ini ada electric, telephone and water payable. Saya masukkan ini dulu, ini akunnya. Kemudian baru kita masukkan yang expense-nya untuk listrik, air dan telepon. Ini ya, kita masukkan di sebelah debit. Kemudian sini ada value added tax paid out. Kita cari akunnya. Ya, sebelah sini adjustment di sebelah debit. Kemudian ini VAT payable di sebelah kredit. Ini ada VAT payable, kita masukkan sini di sebelah kredit. Dan di sini ada value added tax paid in di sebelah kredit ya, ini ya, ini kredit. Dan berikutnya di sini ada insurance expense dan private insurance. Kita cari ya, ini untuk private insurance-nya di sebelah kredit ya, kita masukkan 600. Dan untuk insurance expense-nya kita masukkan di sebelah debit. Kemudian di sini ada income tax expense dan income tax payable. Kita masukkan income tax expense ya, ini paling bawah ya. Kemudian kita masukkan income tax payable sebelah kredit. Dan berikutnya di sini ada cost of goods sold. Kita masukkan di sebelah debit. Kemudian ada update factory overhead cost. Ini ya, ini update factory overhead cost. Jadi yang ini sebelah debit. Kemudian di kreditnya actual factory overhead cost, ini di sebelah kredit. Kita masukkan di sebelah kredit sini. Berarti sudah habis ya. Sekarang kita cek apakah jumlahnya sudah balance atau antara debit dan kredit. Kita ketik di sini sama dengan sum, kemudian kita dari income tax expense ke atas sampai dengan cash in bank. Kemudian kita enter 62063.750, kita kopikan ke sebelah 62063.750. Berarti sudah balance ya, sama dengan yang ada dalam jurnal penyesuaian ini. Artinya data sudah masuk semua ke dalam neraca tajur. Sekarang kita perbesar untuk tampilan di monitornya. Kemudian kita lanjutkan dengan pengisian adjusted real balance atau neraca saldo disesuaikan. Ini nanti akan diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan antara real balance dengan adjustment. Ketika nanti ada di real balance ini debit, kemudian di adjustment debit, maka dia akan ditambahkan. Kemudian ketika ada di real balance credit dan di adjustment credit juga akan ditambahkan di sini ya. Tapi nanti ketika di trial balance debit kemudian di adjustment credit berarti akan dikurangkan, dan ketika di trial balance credit dan di adjustment debit dia juga akan dikurangkan. Jadi data ini lumayan banyak ya jika kita lihat ke bawah ini. Maka untuk pengisian di sini saya menggunakan rumus ini nanti secara otomatis semuanya bisa terisi tanpa kita harus menghitung secara manual. Rumus yang dapat kita gunakan di sini sama dengan if ya, atau jika trial balance debit kemudian ditambah dengan adjustment debit dikurang dengan trial balance credit dikurang dengan adjustment credit lebih besar dari trial balance credit ditambah dengan adjustment credit dikurang dengan trial balance debit dikurang adjustment debit, maka isilah dengan trial balance debit ditambah dengan adjustment debit dikurang dengan trial balance credit dikurang dengan adjustment credit. Kemudian selain itu isilah dengan 0 ya. Kemudian kita enter ya, masuk yang sebelah debit. Kemudian yang sebelah kredit kita buat rumus yang sama dengan if jika trial balance credit ditambah dengan adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang
adjustment debit lebih besar dari trial balance debit ditambah adjustment debit dikurang trial balance credit dikurang adjustment credit. Maka isilah dengan trial balance credit ditambah adjustment credit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit. Selain itu isilah dengan 0. Kemudian kita enter. Dan ini masuk rumusnya. Kemudian dari rumus yang sudah kita buat ini, kita bisa mengkopikan ke baris-baris berikutnya ya, untuk menghitung akun yang berikutnya ini, tanpa kita harus menghitung secara manual satu per satu, atau harus membuat rumus satu per satu. Maka kita sorot kedua rumus yang ada di debit dan kredit ini, kemudian bisa di copy, bisa tekan kopikan, kemudian sorot ke bawah sampai dengan yang terakhir, income tax expense, dan kita pastekan. Secara otomatis dapat kita lihat di sini terisi dengan sendirinya tanpa kita harus menghitung satu per satu. Kemudian jika ini sudah selesai, kita jumlahkan dulu, kita pastikan bahwa angka yang masuk ke dalam adjusted trial balance ini sudah benar. Kita kopikan aja dari yang sebelah, kita lihat apakah sudah sama. 3.031.823.750, 3.031.823.750, berarti sudah benar ya untuk adjusted trial balance-nya. Kemudian selanjutnya kita isi untuk income summary. Jadi income summary ini perlu diingat bahwa isinya adalah akun pendapatan dan akun beban. Kan dapat kita lihat di dalam worksheet di sini yang termasuk ke dalam kolom income summary bisa kita ambil mulai dari akun 4 yang kode awalnya 4 ini, artinya dia adalah pendapatan. Karena kalau yang 3 ke atas dia adalah modal, hutang dan aset. Kita mulai dari 4 ini untuk sales of finished inventory atau penjualan barang jadi, kita masukkan rumus di sebelah debit ini, kita ketik aja sama dengan ya yang debit, kemudian yang kredit pun sama dengan yang kredit sini. Jadi datanya diambil dari adjusted trial balance ini, kemudian kita enter, dan ini kita kopikan ke bawah tanpa harus memindahkan satu persatu. Kemudian bisa kita klik paste atau paste ya. Kemudian yang kolom balance sheet sini tentu isinya di sini adalah aset, hutang dan modal tadi. Berarti kode akun mulai dari 1 sampai dengan 3. Nah, kita ketik di sini sama dengan, kita ambil dari yang adjusted trial balance ini sebelah debit. Kemudian yang kredit pun sama dengan kita ambil yang sebelah kredit ini. Kemudian dari dua rumus ini kita sorot, Ctrl C kita kopikan nih. Kemudian kita blok ke bawah sampai dengan akun ketiga ini, akun yang nomor awalnya 3. Karena kalau awalnya 4 tadi sudah masuk ke dalam income summary ya. Kemudian kita pastekan di sini. Secara otomatis dapat dilihat di sini sudah terisi untuk kolom balance sheet. Kemudian sekarang kita hitung jumlah dari masing-masing kolom di sini ya. Kita kopikan saja dari sebelah sini, Ctrl C sampai dengan yang paling ujung dan Ctrl V. Yang income summary antara debit dan kredit lebih besar kredit, artinya berarti ada laba bersih. Kemudian yang balance sheet masih besar debitnya, artinya ada laba bersih. Dan selisih antara income summary dengan balance sheet ini nanti harus sama. Ketika saudara menghitung tidak sama, berarti hasilnya salah, perlu dilakukan perhitungan ulang lagi. Kita cek lebih dahulu, kita ketik sama dengan di sini jumlah income summary kredit kita kurangkan dengan jumlah income summary debit. Kemudian yang di sebelah kredit sini juga balance sheet sama dengan jumlah balance sheet debit dikurang jumlah balance sheet kredit ya. Kita enter. Apakah jumlahnya sama? Di sini 286.821.250. 286.821.250, berarti sudah sama ya. Sekarang bisa kita jumlahkan di sini untuk menghitung grand totalnya.
Kemudian ini bisa kita kopikan, jadi nanti hasil debit dengan kredit income summary harus sama. Kemudian debit dan kredit balance sheet juga harus sama ya, dapat dilihat di sini sudah sama. Dan selisih yang 286, 821, 250 ini disebut dengan net earning ya, atau laba bersih. Jadi inilah cara menyusun neraca lajur atau worksheet untuk Tangaya Konveksi. Langkah selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Ini format yang akan kita gunakan ya untuk laporan laba rugi. Untuk lebih mempermudah kita pengambilan data, karena data nanti akan kita lihat dari neraca lajur ini ya. Untuk income statement itu akan kita ambil dari kolom income summary ini. Jadi ini data yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Sekarang monitornya kita split menjadi dua bagian. Oke, jadi yang sebelah kiri di sini neraca lajur atau worksheet, yang sebelah kanan di sini kita ambil untuk laporan laba ruginya. Jadi perlu diingat bahwa laporan laba rugi itu isinya adalah pendapatan dan beban, di mana pendapatan untuk perusahaan dagang atau industri tentunya dari penjualan. Sedangkan beban nanti akan dibagi menjadi beban penjualan dan beban operasional. Setelah nanti ada di bawah lagi ditambah dengan hal-hal di luar usaha ya, atau pendapatan dan beban lainnya, di mana nanti ada pendapatan lainnya dan ada beban lainnya. Dan yang terakhir nanti kita masukkan untuk income tax expense atau biaya pajak penghasilan. Barulah nanti akan diperoleh net earning after income tax atau laba bersih setelah pajak. Jadi yang pertama kita isi terlebih dahulu untuk sales of finishing inventory, karena inilah penjualan dari perusahaan Tangaya Konveksi ini. Kita ambil dari income summary di sebelah kredit ini. Ini namanya sales of finished inventory. Inilah yang akan kita jadikan sebagai data untuk mengisi laporan laba rugi di sini. Jadi silahkan dituliskan di sini. Kemudian di sini ada sales diskon, kemudian ada sales return. Jadi ini kita masukkan. Jadi ini keduanya ini kita tambahkan potongannya ya. Sini namanya adalah amount sales discount and return ya, atau jumlah potongan penjualan dan return. Oke, kita dapat menggunakan rumus di sini. Ditambahkan antara sales discount dengan return discount. Kemudian nanti akan dikurangkan. Jadi antara sales of finished inventory ini dikurang dengan amount sales discount and return, dapatnya adalah net sales atau penjualan bersih. 1.604.230.000. Kemudian kita masukkan di sini cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Jadi di sini sudah dicantumkan berapa harga pokok penjualannya, maka kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi, cukup kita masukkan ke sini harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Kemudian antara penjualan bersih atau net earning ini dengan cost of goods sold kita kurangkan. Maka dapatlah ini yang disebut dengan gross earning. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk operating expense, di mana operating expense ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sales department expense dan general administrasi department expense. Cara membedakannya mana yang masuk ke dalam sales department dan mana yang masuk general administrasi department, kita melihat kode yang ada dalam nomor akun ini. Jadi kalau kodenya itu 61 ya, berarti akan kita masukkan ke dalam bagian penjualan atau sales department expense. Nanti akan dimulai dari salary sales expense sampai dengan insurance expense ini 61 ya. Begitu masuk ke 62, maka dia nanti akan masuk ke dalam bagian general and administration department expense. Kan nanti akan dimulai dari salary
General Administrasi Expense sampai dengan Other General and Administrasi Expense ini. Ini yang masuk dalam kelompok General and Administrasi Department Expense. Jadi kita masukkan dulu yang pertama untuk Sales Department Expense. Kita bisa melihat di sini kita pindahkan nama akun ini dari Salary Sales Expense ini sampai dengan Insurance Expense ya. Ini sudah saya tuliskan di sini. Kemudian untuk angkanya kita ambil di kolom income summary tetap. Ini ya. Maka kita masukkan ke sini. Ketik sama dengan kan angkanya ya. Ini bisa saya kopikan ke bawah. Kemudian kita jumlahkan. Jadi masing-masing kita pindahkan. Ini 7.200.000, ini 6 juta dan seterusnya ya. Kita jumlahkan berapa total sales departemen expense-nya. Saya ketik di sini sama dengan sum. Muncullah 83.200.000. Ini total sales departemen expense-nya. Kemudian berikutnya kita masukkan lagi untuk General and Administration Department Expense. Dimulai dari Salaries General Expense ini, nanti akan ke bawah sampai dengan Other General Expense ini. Silahkan dituliskan nama bebannya di sini. Kemudian kalau sudah, masukkan jumlahnya sesuai dengan yang ada dalam jumlah di sini. Jadi ingat ngambilnya tetap dari income summary ya. Kita masukkan ini 28.400 dan ke bawahnya di sini saya kopikan sampai Other General and Administration Expense ya. 1 juta ini terakhir. Dan kalau sudah, kita jumlahkan berapa jumlah beban bagian administrasi dan umum. Maka dapatlah jumlahnya 49.925.000. Kemudian antara total sales department expense dengan total general and administration department expense ini kita tambahkan dan hasilnya nanti disebut dengan total operating expense. Ini kita tambahkan dengan ini. Dapatnya 133.125.000. Kemudian di atas ini tadi kita sudah mendapatkan gross earning. Sekarang di sini sudah ada total operating expense. Berarti bisa kita hitung berapa operating net earning atau laba bersih operasionalnya. Dengan cara mengurangkan gross earning ini dengan total operating expense. Maka dapatlah 292.510.000. Inilah yang disebut dengan operating net earning atau laba bersih operasional. Setelah kita memperoleh laba bersih operasional, selanjutnya kita masukkan ini lagi. Other revenues and expense atau pendapatan dan beban lainnya. Yang pertama nanti ada pendapatan lainnya atau other revenues, dan yang kedua ada other expense atau beban lainnya. Cara melihatnya kita lihat di dalam neraca lajur sini. Di sini ada kode akunnya. Jadi kalau kode awalnya itu 8 ini berarti masuk dalam pendapatan lainnya. Kalau kodenya 9 masuk ke dalam beban lainnya. Nah, sekarang kita masukkan dulu di sini untuk other revenues atau pendapatan lainnya. Kita melihatnya tetap dari kolom income summary ya. Di sini cuma ada 2, yang dividend revenue ini tidak ada angkanya, nggak usah kita masukkan. Berarti kita masukkan di sini untuk yang interest revenue, di sini adalah 14.200.000 dan untuk service revenue di sini adalah 9.500.000. Kemudian ini kita jumlahkan, dapatlah amount other revenues ya. Kita tambahkan saja yang 2 ini. 23.700.000 dan sekarang kita masukkan other service test ya, ini 300. Kemudian yang 2 bawah masukkan juga sampai dengan other expense ini. Saya kopikan ya, sudah selesai. Dan sekarang kita jumlahkan ya, bisa diketik di sini sama dengan sum. Yang ketiganya ini kita tambahkan 21.100.000. Sekarang kita hitung berapa selisih bersih antara pendapatan lainnya dan beban lainnya. Kan nanti di sini akan diperoleh net other revenues and expense ya. Ini caranya kita akan mengurangkan jumlah pendapatan lainnya dengan jumlah beban lainnya. Ketika di sini hasilnya plus,
berarti masih besar pendapatan lainnya. Tapi ketika hasilnya minus, berarti masih besar beban lainnya. Di sini berarti selisih bersih masih plus ya. Maka untuk perhitungan net earning before income tax atau laba bersih sebelum pajak, antara operating net earning ini ditambah dengan net other revenues and expense ini. Dapatlah 295.110.000. Kemudian karena ini tadi adalah laba bersih sebelum pajak, sekarang kita masukkan berapa besarnya beban pajak penghasilan. Ini sudah ada dalam neraca lajur ini, kita pindahkan saja ini. Kemudian sekarang kita hitung berapa jumlah net earning after income tax. Ini akan diperoleh dengan cara mengurangkan antara net earning before income tax ini dengan income tax expense. Maka di sini diperoleh 286.250.000. Jumlah ini harus sama dengan perhitungan kita yang ada dalam neraca lajur. Sekarang kita cek apakah sama atau tidak. Jadi dalam neraca lajur di sini 286.821.250. Di sini 286.821.250. Berarti sudah sama ya. Artinya untuk laporan laba rugi yang kita susun di sini sudah benar. Jadi inilah bentuk laporan laba rugi untuk Tangaya Konveksi. Dalam penyusunan laporan harga pokok produksi akan saya bagi menjadi dua bagiannya. Yang pertama untuk harga pokok produksi barang jadi atau finished good. Kemudian yang kedua harga pokok barang dalam proses. Di sini ada dua produk jadi yaitu order TK21 dan order TK22. Sedangkan yang dalam proses yaitu order TK23. Kita akan membagi berdasarkan jenis biaya yang dikeluarkan di sini. Dan data ini dapat kita lihat dari kartu persediaan, di mana sebelumnya kita sudah menyusun kartu persediaan ini. Karena memang fungsi dari kartu persediaan adalah sebagai pengendali biaya. Jadi semua biaya ada dalam kartu persediaan sini. Untuk lebih mempermudah, saya split monitor menjadi dua bagian. Yang sebelah kiri di sini kartu harga pokok pesanan. Kemudian yang sebelah kanan di sini saya ambil untuk laporan biaya produksinya. Jadi yang pertama untuk barang jadi ya. Ini ada order TK21, maka kita ambil dari kartu harga pokok pesanan yang TK21 ini. Jadi yang pertama ada raw material expense. Kita ambil dari jumlah ini, material expense ini. Jumlahnya adalah 44.952.500. Maka kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua untuk direct labor expense atau biaya tenaga kerja langsung, kita ambil jumlahnya ini. Kemudian untuk factory overhead cost kita ambil jumlahnya ini. Sekarang kita jumlahkan ya sama dengan sum. Kemudian di blok 3 sel ini dan di enter. 91.719.500 sama dengan ini ya. Kemudian kita hitung berapa cost per setel atau harga pokok per setelnya. Ini bisa kita hitung sama dengan total biaya ini dibagi dengan jumlah pesanan ini, yaitu 575 setel ya. Dapatlah 159.512. Berarti ini harga pokok per setel. Sekarang kita lanjutkan yang TK22. Berarti kita bisa melihat di kartu harga pokok yang berikutnya ini TK22 ya. Kita masukkan untuk raw materialnya di sini adalah 8.375 ini. Kemudian kita masukkan direct labornya ini 8.800 dan kita masukkan untuk factory overhead cost-nya 3.350. Kemudian bisa kita jumlahkan total biaya produksinya di sini adalah sebesar 20.525.000 ya, sama ya. Kemudian bisa kita hitung cost per setelnya, yaitu dengan cara membagikan total biaya produksi TK022 ini dengan jumlah pesanan, yaitu 130.
Maka di sini dapatlah 157.885 per setel. Jadi inilah cost per setelnya. Selanjutnya kita buat laporan harga pokok produksi untuk TK23 ya. Ini masih produk dalam proses akhir yang belum selesai. Kita bisa melihat dalam kartu persediaan. Jadi kita pindahkan saja total biaya ini. Yang pertama kita masukkan untuk raw material expense, kemudian yang kedua kita masukkan direct labor expense, dan yang ketiga kita masukkan yang factory overhead cost ini. Kemudian kita jumlahkan ketiganya sama dan dapatlah 20.773.000. Jadi inilah biaya produksi yang sudah terserap oleh order TK23. Namun produk ini belum selesai dalam proses. Jadi inilah cara penyusunan laporan harga pokok produksi untuk Tangaya Konveksi per 31 Desember 2021. Kita masuk pada Statement of Change in Equity atau laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang mana untuk laporan perubahan ekuitas, di sini yang pertama isinya adalah beginning balance Abdullah Equity atau saldo awal modal Abdullah. Ini bisa kita lihat dari neraca lajur di kolom balance sheet. Di sini ada yang namanya modal ya. Jadi ini modalnya Abdullah Equity 810.440.000 ya. Kita masukkan di sini. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan net earning after income tax. Kita masukkan di sebelah sini. Atau ini namanya adalah laba bersih setelah pajak. Dan ini bisa kita lihat dalam laporan laba rugi yang sudah kita buat tadi. Ini ya, laba bersih setelah pajak. Kemudian kita enter. Dan di sini ada withdrawal Abdullah atau prefer atau pengambilan pribadi dari Abdullah. Ini dia pengambilan pribadi atau Abdullah Dewing 12 juta. Ini kita masukkan. Kemudian antara net earning after income tax ini dengan withdrawal kita kurangkan. Kurangnya ini dapatnya adalah increase equity atau kenaikan modal. Karena net earning masih lebih besar dari withdrawal. Dan antara modal awal dengan increase equity sekarang kita tambahkan, maka di sini akan dapat yang namanya ending balance Abdullah Equity atau saldo akhir modal Abdullah 31 Desember 2021. 1.085.260.250. Jadi inilah saldo akhir dari si Abdullah yang nantinya akan muncul dalam neraca. Kita akan menyusun neraca atau balance sheet. Isi dari neraca adalah yang sebelah kiri aset, kemudian yang sebelah kanan liabilitas dan equity. Yang mana nanti dalam Tangaya Konveksi di sini untuk aset akan dibagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama adalah current asset, kemudian ada investment asset dan ada fixed asset. Sedangkan untuk liabilitas dan equity ada current liabilitas, kemudian ada long term liabilitas dan ada equity. Jadi inilah format dari neraca yang akan kita susun. Di mana nanti untuk data yang akan kita gunakan, kita mengambil dari neraca lajur kolom balance sheet ya, atau bisa juga dari adjusted real balance. Tapi untuk lebih enaknya kita mengambil dari balance sheet ini. Cara pengisian untuk neraca, pertama untuk aset di sini, cara membedakan apakah itu masuk kelompok current asset, investment asset, atau kelompok fixed asset. Jadi kita bisa melihat dari kode akun sini atau nomor akun. Kita berpatokan pada 2 angka pertama ini. Jika angka pertama ini adalah 1, kemudian kedua 1, maka dia masuk kelompok aset
lancar. Berarti yang kodenya 11 ya. Berarti mulai dari cash in bank nanti sampai dengan ini 11. Value added tax in atau VAT in. Karena untuk 12 ini nanti masuk kelompok investment asset. Dan yang kodenya 13 nanti dia akan masuk dalam kelompok fixed asset ya, atau aset tetap. Jadi itu cara membedakannya. Jadi untuk yang pertama kita masukkan dulu untuk yang current asset. Dimana current asset di sini akunnya mulai dari cash in bank tadi sampai dengan value added tax VAT in ya. Tapi karena di sini kita lihat dalam balance sheet untuk akun value added tax in ini tidak ada saldonya, maka tidak perlu kita masukkan di sini. Dan hanya kita masukkan sampai dengan private insurance ya, atau asuransi dibayar di muka. Silahkan tuliskan nama akunnya di sebelah sini. Kemudian masukkan angkanya di sini. Kita bisa mulai dari yang cash in bank. Kemudian lanjutkan yang ke bawah. Di sini saya bisa mengkopikan sampai dengan private insurance ini 17.400 nih, 17.400 ya. Kemudian jika sudah kita jumlahkan untuk current asset ini atau total current asset, di sini saya gunakan sama dengan sum. Kemudian di blok angka yang sudah kita masukkan tadi ya. Jumlahnya di sini dapatlah 687.195.000. Kemudian yang kedua, kita masukkan untuk investment asset ya. Di sini investment asset hanya ada satu yang kodenya 12 ini, yaitu stock investment in BPR atau investasi dalam saham BPR. Karena hanya satu, langsung saya masukkan sebelah sini jumlahnya, yaitu 50 juta. Dan berikutnya untuk fixed asset, tadi kodenya adalah 13 ya. Jadi kalau kodenya 13 masuk fixed asset. Di sini ada beberapa fixed asset ya, mulai dari land atau tanah, kemudian building atau gedung, sampai dengan di sini vehicle atau kendaraan. Caranya kita masukkan dulu untuk land atau tanah, karena tanah ini enggak ada penyusutannya, langsung kita masukkan ke sebelah kanan gitu ya. Harganya untuk tanah di sini adalah 150 juta ini ya. Kemudian yang berikutnya building, karena building nanti ada penyusutan, kita masukkan di sebelah sini at cost-nya sebesar saldo yang terdapat dalam balance sheet kolom debit ini untuk building at cost. Kemudian di sini ada akumulasi depreciation building, karena posisinya di sini di sebelah kredit, artinya akan masuk ke dalam neraca ini sebagai pengurang dari harga perolehan. Berarti kita buat minus atau dalam kurung 49 juta ya. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu yang factory equipment. Kita ambil nilai yang ada dalam balance sheet sini, kemudian enter, dan masukkan akumulasinya ini sebagai pengurang. Kemudian berikutnya store equipment, kita masukkan harga perolehannya ini dan masukkan akumulasinya sebagai pengurang. Kemudian office equipment kita masukkan di sini 8 juta ya, dan masukkan akumulasinya sebagai pengurang 2.125.000. Kemudian vehicle at cost atau harga perolehan kendaraan kita masukkan ini 125 juta. Kemudian masukkan akumulasinya sebagai pengurang 23 juta. Kalau sudah selesai, sekarang kita hitung berapa nilai buku dari masing-masing aset yang ada dalam neraca ini. Jadi yang pertama, untuk book value of building atau nilai buku dari gedung atau bangunan, maka akan diperoleh dari harga perolehan dikurang akumulasi. Tapi karena di sini saya menggunakan rumus Microsoft Excel, maka dapat dihitung di sini sama dengan harga perolehan ditambah dengan akumulasi. Mengapa di sini saya buat ditambah? Karena untuk akumulasi sudah saya buat minus di sini ya. Maka di sini saya buat tanda plus.
Jadi kalau saudara menghitung secara manual, ini harus dikurang, bukan ditambah. 360 juta dikurang 49 juta. Maka nanti akan diperoleh hasil 311 juta. Dan ini akan dihitung untuk nilai buku aset yang berikutnya dengan cara yang sama. Maka nanti akan diperoleh masing-masing nilai. Untuk factory equipment 163.750.000. Kemudian untuk store equipment diperoleh nilai buku 13.875.000. Dan untuk office equipment 5.875.000. Yang terakhir untuk vehicle 102 juta. Jika sudah, sekarang kita jumlahkan berapa total dari fixed asset ya. Kita ketik sama dengan ambil jumlah dari paling atas ini, mulai dari land ya, atau tanah, kemudian ditambah dengan nilai buku bangunan, kemudian ditambah nilai buku factory equipment, ditambah nilai buku store equipment, dan ditambah nilai buku office equipment, yang terakhir ditambah nilai buku dari vehicle atau kendaraan. Kemudian di enter, dapatlah 746.500.000. Kemudian kita hitung berapa total dari aset. Ini akan diperoleh dari jumlah atau total current asset ini ditambah dengan investasi atau investment asset ditambah dengan total fixed asset ini. Maka di sini diperoleh nilai 1.483.695.000. Jadi inilah total dari aset yang dimiliki oleh Tangaya Konveksi. Kemudian setelah kita mengisi yang sisi aset, sekarang kita isi lagi untuk yang sisi liabilitas dan equity. Di mana di sini yang pertama ada current liabilitas. Jadi datanya kita menggunakan data yang sama ya dalam neraca lajur di kolom balance sheet ini. Untuk yang liabilitas, yang pertama current liabilitas, nanti akan kita lihat akun yang kodenya diawali dengan 2 dan angka keduanya 1. Itu menunjukkan current liabilitas. Awalnya 2, kemudian berikutnya 1 ya. Tapi nanti ketika ada kode 2, kemudian angka 2 berikutnya, ini berarti menunjukkan merupakan long term liabilitas atau hutang jangka panjang. Jadi yang masuk ke dalam hutang jangka pendek berarti di sini mulai dari akun payable sampai dengan ini VAT payable ya, kode 21. Untuk yang value added tax VAT out ini karena saldonya 0, kan tidak perlu kita masukkan. Di sini kita masukkan yang memiliki saldo saja. Jadi silahkan dituliskan nama akunnya di sini sesuai dengan yang ada dalam neraca lajur ini. Kemudian masukkan jumlahnya di sebelah sini. Yang pertama akun payable kita masukkan ini. Kemudian yang kedua di sini ada work and salaries payable. Kemudian masukkan lagi electric, telephone and water payable. Kemudian di sini ada private income ya atau down payment atau DP. Kemudian masukkan lagi income tax payable dan yang terakhir masukkan di sini VAT payable. Dan jika sudah, sekarang kita jumlahkan berapa jumlah dari current liabilitas atau total current liabilitas. Kita ketik sama dengan sum, kemudian di blok angka yang akan kita jumlahkan ini dan di enter. Dapatlah 203.433.750. Kemudian kita masukkan yang kedua untuk long term liabilitas karena hanya ada 1 di sini ya, yang kodenya 22, namanya adalah bank loans atau pinjaman bank. Maka langsung saja kita masukkan di sebelah sini ya. Nilainya adalah 195 juta ini dan kita enter. Kemudian yang terakhir di sini kita jumlahkan atau totalkan liabilitas. Ini akan diperoleh dari total current liabilitas ditambah dengan
long term liabilitas. Maka dapatlah 398.433.750 rupiah. Kemudian jika sudah kita masukkan untuk equity ya, di sini karena perusahaan perorangan, kan di sini namanya adalah Abdullah Equity. Jadi data equity atau modal Abdullah ini kita bisa melihat dari laporan perubahan modal yang sudah kita buat tadi. Jangan mengambil dari neraca lajur ya, karena di sini tidak sama. Tapi kita bisa mengambil dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity ini. Inilah modal akhir yang akan masuk ke dalam neraca sini. 1.085.261.250. Kita catat di sini. Kemudian sekarang kita jumlahkan untuk liabilitas dan equity, di mana nanti akan diperoleh dari sama dengan total liabilitas ditambah dengan Abdullah Equity ini. Maka diperolehlah 1.483.695.000. Dan jumlah ini nanti harus sama dengan total aset ya. Sekarang kita cek apakah sama atau selisih. Ini total aset yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. 1.483.695.000. 1.483.695.000. Dengan demikian antara total aset dan total liabilitas ditambah equity sudah sama ya, atau balance. Berarti neraca yang kita susun sudah benar. Jadi inilah bentuk dari neraca untuk Tangaya Konveksi per 31 Desember 2021. Kita akan menyusun cash flow statement atau laporan arus kas dengan dua metode. Yang pertama yaitu metode langsung atau direct method. Kemudian yang kedua nanti kita susun dengan metode tidak langsung atau indirect method. Jadi di sini langsung saya sandingkan bersebelahan karena nanti nampak atau terlihat perbedaan antara cash flow dengan metode langsung dan cash flow dengan metode tidak langsung. Isi dari cash flow, yang pertama ada cash flow from operating activities atau arus kas dari kegiatan operasional. Kemudian yang kedua nanti ada cash flow from investing activities atau arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga ada cash flow from financing activities atau arus kas dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Jadi untuk yang metode tidak langsung itu pun sama ya, terbagi menjadi 3 kegiatan arus kas. Untuk laporan arus kas yang metode langsung ini atau yang direct method, nanti data yang akan kita gunakan yaitu dari jurnal umum. Kita akan mengambil dari cash receipt jurnal sini sebagai penerimaannya. Kemudian nanti ada cash payment journal ya, atau jurnal pengeluaran kas, dan nanti ada dari jurnal penyesuaian. Karena di penyesuaian di sini ada akun cash in bank ini. Kemudian untuk yang metode tidak langsung sini, nanti kita akan melihat dari laporan laba rugi yang sudah kita susun ini ya. Kita akan mengambil labanya ini. Kemudian kita akan mengambil juga dari balance sheet ini. Dan yang akan kita bandingkan dengan neraca saldo awal periode. Sekarang terlebih dahulu kita susun untuk yang cash flow dengan metode langsung. Yang mana yang pertama atau yang paling atas di sini adalah cash flow dari kegiatan operasional. Sekarang kita buat terlebih dahulu di sini untuk arus kas masuk dari kegiatan operasional ya, atau cash inflows from operating activities. Dan untuk lebih mudah kita dalam pengambilan data, monitornya ini saya split menjadi 2 bagian. Yang sebelah sini kita ambil untuk jurnal khususnya.
Cash receipt journal ya. Kemudian yang sebelah kanan sini kita ambil untuk cash flow-nya. Jadi yang pertama ya, cash inflows from operating activities. Jadi sumber arus kas masuk dari kegiatan operasional itu kita melihatnya di sini. Ini ada debit cash in bank, artinya kas masuk ya. Berarti sumbernya ini nanti akan kita lihat akun yang di sebelah kreditnya. Jadi inilah sumber dari penerimaan untuk kasnya. Ada akun receivable, ada order receivable, dan ada prepaid income ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Yang pertama yaitu receipt from akun receivable ini. Kemudian yang kedua nanti adalah penerimaan atau receipt from akun employees ya, atau piutang karyawan ya. Ini order receivable ini dari piutang karyawan. Dan yang ketiga dari sini prepaid income ya. Berarti di sini receipt from prepaid income. Dan untuk angkanya, sekarang di sini untuk akun receivable di sini ada 183.750.000. Tapi jumlah ini tidak semuanya diterima karena ada dikurangi dengan sales diskon dan ada dikurangi dengan prepaid income ini. Berarti jumlah yang diterima dari piutang dapat kita tuliskan di sini ya, sama dengan total piutang ini dikurang dengan potongan penjualan atau sales diskon dikurang prepaid income yang di sebelah debit ini. Jadi ada dua ya. Kemudian di enter, inilah sumber kas dari piutang dagang. Kemudian yang kedua untuk kas receipt from akun employees, di sini dapat kita masukkan angka yang total ini 2.500.000. Kita masukkan 2.500.000 ya. Kemudian untuk yang bersumber dari prepaid income kita masukkan ini yang 15 juta. Ya. 15 juta. Kemudian untuk penerimaan kas ini masih ada satu lagi, yaitu nanti kita akan melihat dari jurnal penyesuaian. Karena di jurnal penyesuaian atau adjustment entries di sini ada kas masuk ya, bersumber dari interest revenue ini. Maka kita masukkan di sini satu lagi, yaitu receipt from interest revenue. Berapa jumlahnya? Kita ambil jumlah ini 1.750.000. Kemudian untuk penerimaan kas di sini sudah habis. Sekarang kita hitung berapa jumlah arus kas masuk dari kegiatan operasional. Maka dapat kita jumlahkan di sini sama dengan sum. Kemudian di blok aja kolom yang ada angkanya ini. Dapatlah 182.520.000. Jadi ini namanya adalah total cash inflows from operating activities ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memasukkan cash inflow-nya, sekarang kita masukkan di sini untuk cash outflow-nya atau cash keluarnya dari kegiatan operasional. Kita melihatnya dari mana? Kita bisa melihat yang pertama di sini nanti dari jurnal pengeluaran kas. Di sini ada cash payment journal ya. Kita lihat di sini ada pengeluaran kas, itu kan di sebelah kredit kasnya ya. Berarti untuk akun pengeluarannya kita ambil akun yang di sebelah debit ini. Ini ya, ada akun payable, kemudian ada macam-macam akun ini di kolom other. Akan kita masukkan satu persatu mana yang masuk ke dalam bagian operasional. Tapi nanti ketika ada kayak bank loan dan interest expense ini bukan bagian operasional ya, tapi nanti dari bagian pendanaan atau pembiayaan. Nah, kita masukkan terlebih dahulu yang pertama ini. Untuk arus kas keluar dari kegiatan operasional adalah pembayaran hutang ini. Maka dapat kita tuliskan di sini adalah payment for supplier ya, bayar hutang. Atau bisa juga payment for akun payable. Kita masukkan angkanya di sini sebesar jumlah yang dibayar ini 47 juta. Kemudian yang kedua di sini bisa kita masukkan payment for wage and salaries, artinya untuk membayar gaji dan upah ya. Di sini ada beberapa
pembayaran. Ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, kita tambahkan saja di sini ya. Sama dengan yang pertama ini, kita tambah yang kedua ini, tambah yang ketiga, kemudian tambah yang keempat, dan kita tambah yang kelima. Dan di enter. Kemudian yang berikutnya, untuk yang Bank Loan dan interest expense ini masuk pembiayaan, maka langsung kita masuk yang ini aja. Advertising expense ini. Berarti kita buat di sini payment for advertising. Kita masukkan angkanya di sini sebesar 700.000. Kemudian kita buat untuk pembayaran hutang pajak atau payment for income tax payable. Kita masukkan angkanya di sini 1.250.000. Kemudian kita masukkan payment for other general and administration expense ya. Kita masukkan angkanya di sini 500.000. Kemudian di sini ada payment for actual factory overhead cost ya, atau pembayaran untuk biaya operate pabrik yang sesungguhnya sebesar 1.500.000. Kemudian payment for electric, telephone and water payable kita masukkan di sini. Jumlahnya sebesar 2 juta. Dan berikutnya di sini ada payment for office supplies. Kita masukkan jumlahnya sebesar 600.000. Kemudian yang dari jurnal pengeluaran kas sudah habis, kita masukkan lagi yang dari jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Karena di sini ada akun bank service charge ya. Ini merupakan pengeluaran untuk kegiatan operasional, maka bisa kita masukkan di sini payment for bank service charge ya. Kita masukkan uangnya sebesar 25.000. Jadi sudah habis. Sekarang kita jumlahkan berapa jumlah cash outflow from operating activities. Maka dapat kita ketik di sini sama dengan sum, kemudian kita blok angkanya ini dan kita enter. Dapatlah 110.575.000. Kemudian antara total cash inflow dengan total cash outflow ini bisa kita hitung berapa selisihnya. Dapatnya nanti adalah net cash flow from operating activities ya. Berarti antara total cash inflow dengan total cash outflow ini kita kurangkan. Dapatlah 71.945.000. Jadi inilah yang namanya net cash flow from operating activities atau arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kemudian kita masukkan untuk yang cash flow from investing activities. Kebetulan ini dalam transaksi akuntansi PT Tangaya tidak ada ya. Kita kosongkan. Dan yang untuk arus kas dari kegiatan pendanaan atau pembiayaan, di sini dapat kita lihat yang ada dalam cash payment journal tadi. Ya, di sini ada yang pertama tadi adalah bank loan dan interest expense. Kita masukkan di sini. Yang pertama bank loan dan yang kedua di sini interest expense ya. Berapa uangnya? Kita ambil jumlahnya ini. Yang pertama 5 juta, yang kedua 1.500.000. Kemudian jika sudah kita tambahkan keduanya ini, nanti disebut dengan net cash flow from financing activities ya. Karena nggak ada pembayaran atau penerimaan yang lain lagi dari kegiatan financing. Maka dapatlah di sini sebesar 6.500.000. Dan jumlah ini merupakan outflow ya, karena di sini merupakan kas keluar ya. Karena dapat kita hitung di sini antara net cash flow from operating activities ini kita kurangkan dengan net cash flow from financing activities. Ya, selisihnya adalah 65.445.000. Masih lebih besar cash flow kegiatan operasional ya. Ini adalah inflow, ini outflow. Berarti selisihnya masih terjadi kenaikan kas ya, atau net increase in cash, kenaikan bersih kas.
Kemudian selanjutnya kita masukkan di sini cash balance Desember 1 2021. Artinya saldo awal kas ya, awal Desember kita masukkan. Dari mana kita mengambilnya? Ini kita ambil dari saldo yang ada dalam trial balance 30 November 2021. Jadi di sini ada saldo kas, di mana ada cash in bank dan ada petty cash. Kita tambahkan keduanya ini. Kan dapatlah di sini 211.200.000. Dan antara saldo awal kas dengan kenaikan kas ini kita tambahkan, dapatlah di sini yang disebut dengan cash balance per 31 Desember 2021. Jumlah ini harus sama dengan jumlah kas yang ada pada neraca atau neraca lacur di kolom balance sheet ya. Kita lihat di neraca. Jadi di sini ada saldo kas, ada dua jenis tadi ya, yaitu cash in bank dan petty cash. Kita jumlahkan. Apakah jumlahnya sama dengan yang kita hitung dalam laporan arus kas? 276.645.000, 276.465.000. Dengan demikian saldo akhir kas antara laporan arus kas dengan neraca sudah sama ya. Berarti laporan arus kas yang kita susun di sini sudah benar. Jadi inilah cara menyusun laporan arus kas untuk metode langsung. Kemudian berikutnya kita akan menyusun untuk laporan arus kas dengan metode tidak langsung atau indirect method ya. Jadi sumber data yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas metode tidak langsung nanti bisa berasal dari laporan laba rugi ini. Kita akan mengambil jumlah labanya. Kemudian kita bisa mengambil dari worksheet ini ya, kolom balance sheet ini. Akan kita bandingkan dengan neraca saldo per 30 November 2021 ini. Kita akan melihat berapa kenaikan atau penurunan dari masing-masing saldo akun ini. Tapi yang perlu diingat bahwa laporan arus kas di sini adalah laporan arus kas untuk bulan Desember 2021. Jadi masanya hanya 1 bulan, bukan 1 tahun ya. Karena data transaksi yang kita proses di sini hanya bulan Desember. Maka dalam perhitungan laporan arus kas metode tidak langsung ini, karena nanti yang paling atas di sini yang pertama harus kita masukkan adalah net earning, maka harus kita ngambil yang bulan Desember saja. Kita tidak bisa mengambil secara total 286.821.250 karena ini adalah laba selama 1 tahun ya. Sementara laporan arus kas di sini hanya untuk bulan Desember. Berarti kita harus menghitung berapa jumlah laba di bulan Desember. Jadi kita buat perhitungannya terlebih dahulu untuk mengetahui berapa laba bulan Desember. Kan nanti dapat kita masukkan di sini ya. Kita hitung labanya. Jadi kita ambil laba secara total ini dulu. Kemudian kita harus mengetahui berapa laba sampai dengan 30 November. Berarti kita harus menghitung berapa pendapatan dan berapa beban. Ini akan kita peroleh untuk pendapatan sampai dengan 30 November. Ini saya langsung jumlahkan sama dengan sum. Nanti kita melihatnya dari sini. Trial balance 30 November ini. Kita ambil kolom yang sebelah kredit mulai dari akun penjualan ya, atau sales of finished inventory ini. Karena inilah jumlah pendapatan sampai dengan 30 November ya. Ya, habis sampai sini, kemudian di enter.
masuk ya. Inilah pendapatan sampai 30 November. Karena kita ngambilnya tadi dari neraca per 30 November. Kemudian kita masukkan juga berapa bebannya, maka sama dengan sum, langsung saya jumlahkan. Kita kembali mengambil pada trial balance per 30 November ini. Ya, mulai dari yang paling bawah ini saya sorot ke atas ya, sampai dengan sales diskon ini ya. Karena untuk drawing ini masuk ke dalam kelompok modal. Kita enter. Dan sekarang kita selisihkan berapa selisih antara pendapatan dan beban sampai dengan 30 November. Maka dapat kita hitung di sini pendapatan dikurang beban. Dapatlah 259 juta 10.000. Berarti inilah laba periode yang berakhir 30 November 2021. Berarti sekarang berapa yang menjadi laba di bulan Desember? Tentu kita kurangkan laba selama setahun dengan laba sampai dengan 30 November. Berarti dapatlah di sini laba bulan Desember 27.811.250. Ini kita masukkan dalam laporan arus kas metode tidak langsung di sini, yaitu sebesar 27.811.250. Kemudian berikutnya nanti di sini akan kita tambahkan atau kita add dengan increase or decrease not affecting cash ya, atau ditambah kenaikan atau penurunan yang tidak berpengaruh terhadap kas. Berarti ini akan kita hitung selisih atau perubahan masing-masing saldo yang ada dalam trial balance per 30 November dan per 31 Desember. Kayak kita bisa membuat perhitungannya nanti di sini ya. Kita masukkan yang pertama untuk akun nanti ada per 30 November dan per 31 Desember. Kita hitung nanti berapa kenaikan dan penurunannya, nanti kita perjelas dengan keterangan. Jadi datanya ini kita bisa mengambil dari trial balance yang 30 November ini. Berarti kita ambil yang awal sekali tadi. Ya ini. Kita ambil dari sini ya. Ini kita blok ke atas ya sampai kas. Intinya dari kas sampai dengan river ya. Itu yang terblok. Kemudian ini saya kopikan, Ctrl C ya. Kemudian masukkan data ini ke perhitungan yang kita buat tadi. Ya, kita masukkan di sini. Kemudian klik paste spesial ya. Dan dapat dilihat di sini sudah muncul angkanya ya. Ini per 30 November. Sekarang angka ini akan kita bandingkan dengan per 31 Desember. Ini akan kita mengambil dari worksheet ini, kolom balance sheet ini, mulai dari kas kita blok ke bawah sampai dengan withdrawal ya, sampai sini. Abdullah Dewing. Kita kopikan. Kemudian masukkan ke dalam cash flow di sini. Saya pakai paste spesial. Masuklah angkanya di sini. Kemudian kita bandingkan antara 31 Desember dengan 30 November. Kita buat di sini rumusnya. Untuk yang kas dan petty kas ini tidak perlu kita masukkan ya, karena inilah nanti yang akan kita hitung selisihnya. Langsung aja kita mulai ke akun receivable ini. Jadi caranya kita kurangkan antara 31 Desember dengan 30 November ini. Ini yang sebelah debit dulu ya. Ini kan kolom debit, ini kolom debit, nanti yang kredit berikutnya. Ini bisa saya kopikan. Kita masukkan untuk yang ke kolom debit terlebih dahulu. Ini debit ya, sampai sini debit, terisi semua. Kemudian ini debit, ini debit, ini debit, ini debit. Kemudian ini debit. Kemudian sekarang kita masukkan yang kredit. Berarti yang kredit ini ya, mulai kredit 49 juta ini ya. Ini akumulasi. Ini dikurang dengan yang 30 November. Jadi 31 Desember dikurang 30 November ya. Kita kopikan ke bawah. Ini bisa kita kopikan.
Jadi sudah kita peroleh di sini angka yang akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas metode tidak langsung. Jadi biar lebih jelas, kita kasih keterangan apakah di sini terjadi kenaikan atau terjadi penurunan ya. Jadi yang pertama, kalau di sini plus berarti kenaikan, kalau dia minus berarti penurunan. Karena ini plus ya, dari 77.500 menjadi 89.275, berarti naik kan. Yang ini dari 7.500 menjadi 5 juta, berarti turun ya. Berarti kita bisa buat di sini. Berarti di sini adalah increase ya. Ini naik ya. Sedangkan yang turun adalah decrease ya. Kayak bisa kita buat untuk yang berikutnya. Berarti ini naik ya. Ini berarti turun. Karena ini minus semua ya. Jadi kalau yang minus turun atau decrease, kalau yang naik increase. Kemudian ini naik ya, berarti increase, ini naik berarti increase, ini naik berarti increase. Naik increase, ini naik. Ini naik. Kemudian ini turun ya. Berarti decrease, ini naik berarti increase. Ini decrease ya, turun, ini turun, kenaikan. Kemudian ini terjadi penurunan dan habis ya. Jadi cara mengetahui pengaruhnya terhadap arus kas yang dari kegiatan, dari masing-masing kegiatan. Ketika kelompok aset terjadi kenaikan, ya, increase ya, asumsinya adalah ada arus kas keluar yang digunakan untuk menaikkan akun tersebut. Tapi ketika terjadi penurunan, asumsinya adalah ada arus kas masuk yang diterima dari penurunan saldo akun tersebut. Tapi untuk akun yang hutang atau akun yang kontra aset, ketika terjadi penurunan, asumsinya adalah ada arus kas keluar yang digunakan untuk membayar penurunan tersebut. Dan ketika terjadi kenaikan, asumsinya adalah ada arus kas masuk yang diterima dari kenaikan hutang tersebut. Sekarang kita masukkan angka ini ke dalam arus kas di sini, tapi karena ini terlalu banyak kolom, ini saya hidden dulu karena kita tidak akan melihat angka dari sini ya. Nah, hidden, kita hanya akan melihat dari kenaikan atau penurunan ini. Ini kita masukkan ke dalam laporan arus kas yang tidak langsung ini tadi. Yang pertama untuk arus kas yang kegiatan operasional dulu. Berarti yang pertama di sini yang perlu kita masukkan adalah untuk penyusutan. Jadi penyusutan ada beberapa jenis di dalam neraca saldo sini. Dan ini akan saya gabung menjadi penyusutan fixed asset namanya, karena kalau disebutkan satu-satu nanti terlalu panjang. Berarti saya gabungkan saja di sini, yaitu depreciation of fixed asset. Kita tambahkan saja jumlahnya. Yang pertama di sini ada 1 juta untuk building, kemudian 1.250.000 untuk factory equipment, kemudian 125.000 untuk store equipment, 125.000 untuk office equipment, dan 500.000 untuk vehicle. Jadi inilah penyusutan fixed asetnya ada 3 juta. Kemudian yang kedua, di sini karena untuk akun receivable terjadi kenaikan, maka kita masukkan di sini increase akun receivable ya. Jadi kalau di sini terjadi arus kas masuk, angkanya kita buat plus, dan ketika terjadi arus kas keluar, berarti angkanya kita buat minus ya. Berarti atas kenaikan akun receivable ini, asumsinya adalah ada arus kas keluar, maka di sini kita buat minus ya. Asumsinya ada arus kas keluar yang digunakan untuk menaikkan piutang tersebut. Kemudian yang kedua di sini untuk other receivable, di sini terjadi penurunan, berarti kita masukkan saja di sini adalah decrease other receivable ya. Berarti asumsinya di sini ada arus kas masuk yang diterima dari penurunan ini.
Maka kita buat di sini angkanya adalah plus ya, 2.500.000. Ini ya 2.500.000 plus. Kemudian yang berikutnya di sini untuk raw material inventory, di sini terjadi kenaikan. Berarti kita buat keterangannya di sini increase raw material, berarti kita buat minus ya. Karena asumsinya ada arus kas keluar yang digunakan untuk membeli raw material. Kemudian yang berikutnya di sini minus semuanya, berarti ini merupakan arus kas masuk semuanya. Sekarang kita masukkan di sini penurunan dari masing-masing saldo akun ini ya, agar kita tidak menulis satu persatu. Maka dimulai dari good in process inventory, kemudian sampai sini ada office supplies ya, masih kurang satu lagi, yaitu private insurance ini ya. Kita masukkan angkanya di sini, karena di sini terjadi minus, berarti di sini kita pluskan ya. Kemudian ini bisa saya kopikan ke baris berikutnya sampai dengan private insurance ya, 600.000. Jadi asumsinya di sini ada kas masuk ya. Kemudian yang berikutnya kita lanjutkan lagi, karena tadi untuk akumulasi ini sudah, berarti kita ke akun payable ini. Jadi kalau akun payable ini tadi kebalikannya, ketika terjadi kenaikan berarti ada arus kas keluar, ketika ada penurunan berarti ada arus kas masuk. Nah, dapat kita lanjutkan di sini untuk masing-masing akun ini ya, sampai dengan nanti ada paid payable ini, karena untuk Bank Loan ini nanti nggak masuk, dia masuk kegiatan financing. Maka dapat kita tuliskan dalam laporan arus kas terlebih dahulu atas kenaikan dan penurunan dari akun ini. Kita masukkan di sini ya, ini masih kegiatan operasional. Kita masukkan ya sampai increase paid payable. Ya ini increase paid payable ya, karena ini nanti kegiatan financing. Jadi sekarang kita masukkan jumlahnya. Untuk akun payable kita lihat di sini terjadi kenaikan ya. Berarti asumsinya adalah ada arus kas masuk. Berarti kita masukkan langsung tanpa membuat tanda minus ya, karena di sini plus arus kas masuk. Kemudian untuk vacant salaries di sini terjadi penurunan. Asumsinya berarti ada arus kas keluar ya. Kemudian berikutnya plus ya. Jadi perkecil ya biar nampak semuanya. Kemudian berikutnya di sini increase electric, telepon, and water ya. Di sini terjadi kenaikan, berarti asumsinya ada arus kas masuk. Langsung kita pindahkan saja. Dan berikutnya di sini ada private income minus atau decrease 5 juta ya. Berarti di sini kita masukkan saja 5 juta ini sebagai pengeluaran atau minus, dan berikutnya lagi income tax payable kembali decrease atau turun. Berarti ini dianggap sebagai pengeluaran. Dan untuk paid payable di sini plus ya, berarti dianggap sebagai penerimaan. Ya habis. Sekarang kita jumlahkan berapa arus kas bersih dari kegiatan operasional ya, atau net cash flow from operating activities. Kita ketik sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok sel yang akan kita jumlahin sampai sini ya. Kemudian kita enter 42.633.750. Ini jumlah arus kas bersih dari kegiatan operasional. Kemudian kita lanjutkan untuk cash flow from investing, tidak ada dalam transaksi yang kita kelola di bulan Desember. Sekarang kita masukkan untuk cash flow from financing activities, di mana di sini ada satu, yaitu Bank Loan ini tadi. Ya ini ya, Bank Loan ada terjadi penurunan ya. Berarti asumsinya ada arus kas keluar yang digunakan untuk membayar hutang ini, sehingga hutangnya berkurang atau turun. Karena cuma ada satu, kita masukkan saja ke sini ya. Berarti angka yang sama, minus 5 juta ini. Kemudian berikutnya kita hitung antara laba bersih
yang paling atas ini tadi ditambah dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional, kemudian dengan kegiatan financing. Di sini saya buat tanda plus ya atau tambah karena di sini angkanya minus. Kalau saudara menghitung manual harus dikurangkan. Maka dapatlah di sini 65.445.000. Ini disebut dengan net increase in kas ya atau kenaikan kas bersih yang berasal dari laba bersih tadi ditambah dengan arus kas bersih dari kegiatan operasional dan dikurang dengan arus kas dari kegiatan pembiayaan atau financing. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan saldo awal kas per 1 Desember 2021. Ini kembali dapat kita lihat tadi dari neraca saldo per 30 November 2021, yaitu saldo cash in bank dan petty cash ini kita tambahkan. Karena ada dua kas ya, di enter, dapatlah 211.200.000. Dan sekarang kita hitung lagi berapa jumlah antara saldo awal kas ini ditambah dengan kenaikan kas. Dapatlah 276.645.000. Ini disebut dengan cash balance 31 Desember 2021 atau saldo akhir kas per 31 Desember 2021. Jumlah ini harus sama dengan yang ada dalam neraca. Kita hitung dalam neraca berapa. Balance sheet ya. Tidak di sini. Ada cash in bank ditambah dengan petty cash 276.645 ya, berarti sudah sama antara saldo menurut neraca dengan saldo menurut laporan kas. Laporan arus kas metode tidak langsung. Kemudian dapat kita bandingkan antara laporan arus kas metode langsung dengan metode tidak langsung. Di sini diperoleh hasil yang sama ya. Ini ada net increase in cash sebesar 65.445.000. Yang metode tidak langsung pun sama, 65.445.000. Kemudian saldo akhir kas per 31 Desember jumlahnya pun di sini sama. Antara arus kas metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi beginilah cara menyusun laporan arus kas baik metode langsung maupun tidak langsung untuk Tangaya Konveksi bulan Desember 2021.